Episode 175. Pernikahan kontrak sang CEO. Keesokan harinya, Francisca terbangun dari tidurnya. Dia keluar dari kamar dan berjalan mengelilingi penthouse. Ini pertama kalinya dia tinggal di tempat yang bukan rumahnya. Francisca memandang ragu sekeliling ruangan dan dia beranjak ke balkoni. Udara pagi menerpa wajahnya. Ada kesejukan dan kelegaan dia rasakan. Francisca duduk di kursi sambil memeluk bonekanya dan memandang kosong di depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tidak mengerti akan pilihan yang harus dia ambil. Saat ini yang ia tahu, dirinya merindukan Lena. Wanita yang selalu tersenyum ceria dikala dia bangun tidur. "Ah, kau di sini rupanya." Conrad yang sudah bangun segera mencari Francisca. Conrad duduk di sisi Francisca. Dia memandang wajah muram adik satu ibu ini. Meskipun baru mengenalnya selama 1 hari, tapi berdasarkan kejadian semalam, nasib gadis ini jauh lebih buruk daripada dirinya. "Apakah kau baik-baik saja? Apakah tidurmu nyenyak?" tanya Conrad. Gadis kecil itu mengangguk. "Lalu kenapa kau muram?" Francisca diam. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. "Kau tahu, aku akan meminta Dedi untuk membelikanmu boneka baru, sepatu dan pakaian baru. Kau pasti akan menyukainya," ujar Conrad dengan penuh semangat. "Dan aku juga akan meminta Dedi untuk membawamu ke rumah kami di Miami. Kau akan suka bertemu dengan momiku, adikku, Nani Maria dan Nani Matilda, Butler John, Uncle Brian, Unti Grisela, Grandpa, sayang Unti Lia sudah pergi." Conrad berhenti sesaat. "Tunggu di sini, akan aku tunjukkan foto mereka." Conrad masuk ke dalam dan mengambil ponselnya. Di dalam kamar dia melihat ayahnya sedang melakukan push up. "Dedi, Jia sudah lebih besar nanti, aku akan membentuk badanku sepertimu Dedi. Supaya istriku mencintaiku seperti Momi mencintaimu," ujar Conrad sambil memandang Andrew. Andrew menghentikan gerakannya dan tertawa. "Tentu saja kau harus melatih fisikmu agar sehat dan indah. Tapi ingat, keindahan fisik itu hanya bonus. Temukan wanita yang mencintai dirimu di sini." Andrew menunjuk pada jantung putranya. "Mencintaiku dari hati ya Dad." Andrew mengangguk. "Kau masih punya banyak waktu. Saat ini yang terpenting adalah belajar dan bergaulah dengan semua orang. Temukan jati dirimu," nasihat Andrew. "Baik Dad. Sekarang aku mau menemani Francisca dulu ya Dad." "Ah, Dad. Bisakah kita membawa pulang Francisca?" tanya Conrad dengan penuh harap. "Kita lihat nak, apa yang bisa kita lakukan untuknya. Raja akan mencari tahu apa yang dapat kita lakukan," ujar Andrew. Conrad mengangguk. Dia membawa handphonenya ke depan. Seandainya saja Conrad tidak mematikan fitur pelacak di handphone itu, mungkin bisa lebih cepat Andrew menemukannya. "Frances, lihat ini adalah Momi dan keluarga yang aku ceritakan padamu. Lihatlah dia selalu penuh dengan senyuman dan sangat suka memeluk." Francisca memperhatikan foto tersebut. Matanya berbinar. Wanita cantik yang penuh senyuman, tampak nyaman berada di pelukan wanita itu. Ingin sekali dirinya disayang dan dimanja seperti itu. Francisca memandang Conrad dengan senyuman. "Kau tenanglah, Dedi dan Momi adalah orang terbaik. Mereka pasti akan menolongmu," ujar Conrad dengan penuh keyakinan. "Halo anak-anak hebat. Kalian sudah sarapan?" Raja sudah muncul di hadapan mereka. "Belum Uncle. Kami sedang menanti Dedi," sahut Conrad. "Ah, pasti lapar ya. Dedi menyuruh Uncle untuk membawa kalian sarapan pagi di restoran. Ayo kita bersiap turun," ajak Raja. "Benarkah Dedi tidak ikut sarapan?" tanya Conrad dengan heran.
Dedi sedang menelpone dan tidak boleh diganggu. Nanti kita akan meminta pelayan kamar membawa makanan untuk Dedi, oke? Frances, ayo sini gendong Om. Raja maju dan langsung mengangkat Francisca dalam gendongannya. Francisca terkejut dan dia sempat memekik. Dia tidak pernah digendong oleh orang lain selain Lena. Tenang saja, Om tidak menggigit kok. Hahaha. Cuma mencium. Raja mencium pipi kurus gadis kecil itu. Mereka kemudian turun ke bawah, menikmati prasmanan sarapan pagi yang sangat mewah. Frances matanya berbibar melihat begitu banyaknya makanan di sana. Dengan malu-malu dia berbisik pada Conrad, apakah aku boleh memakan semua makanan ini? Conrad tertawa, tentu saja boleh. Selama perutmu kuat mengisinya. Makanlah sebanyak yang kau mampu, asal jangan sampai sakit perut. Sambung Raja dengan tertawa. Tangan kecil Francisca segera mengambil dan menikmati segala varian roti dan daging yang tersedia. Dia makan dengan lahap sosis dan daging yang ada. Makanan enak yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sementara itu di penthouse, di kamarnya, Andrew menerima panggilan video call dari Diana. Apakah kau sudah menemukan Conrad? Tanya Diana langsung. Iya sudah. Maafkan aku hanya mengirimimu teks semalam. Ah, syukurlah. Aku cemas. Bagaimana keadaannya? Apakah dia trauma? Tanya Diana dengan cemas. Dia sudah lebih baik. Dia sudah merasa tenang. Aku rasa dia sudah tidak ingin mengenal Caroline lagi. Dia ingin pulang. Dia merindukanmu. Ah, anakku. Diana menangis terharu. Lalu bagaimana dengan gadis kecil yang kau ceritakan itu? Tanya Diana lagi. Aku kasihan dengannya. Gadis itu baru berusia 5 tahun. Tapi badannya lebih kecil dari Aaron yang belum genap 4 tahun. Dia tampaknya mengalami banyak tekanan. Aku merasa kasihan dengan anak itu. Cerita Andrew. Bisakah kau membawanya pergi? Entahlah, aku memerintahkan Raja untuk menyelidiki anak itu nanti. Dan melihat keadaan Caroline. Andrew. Jangan percaya apapun yang keluar dari mulut Caroline. Wanita itu bukan seorang ibu. Wanita itu. Dia kejam. Raut wajah Diana menunjukkan kebencian yang luar biasa. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba seperti itu? Tanya Andrew heran melihat sikap Diana yang tidak seperti biasanya. Aku menemukan fakta jika wanita itu menjual Conrad. Apa maksudmu dengan menjual? Dari mana kau dapatkan ide gila itu? Andrew merasa heran dan gusar dengan perkataan Diana. Aku membaca buku harian Rachel. Di sana tertulis. Diana menarik nafas sesaat dan membuang ingusnya dengan tisu. Buku harian Rachel. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Andrew dengan heran. Akan aku ceritakan lain waktu. Diana menghela nafas sebelum melanjutkan ceritanya. Rachel mengetahui kau kembali berhubungan dengan Caroline. Dan dia memintanya untuk meninggalkanmu, tetapi wanita itu malah meminta sejumlah uang sebagai kompensasi untuk meninggalkanmu. Dan dia kembali lagi pada Rachel ketika mengetahui jika dirinya hamil. Diana menghela nafas. Dia hamil. Conrad. Iya. Dia membawa bayi Conrad kepada Rachel. Dan mereka melakukan kesepakatan. Rachel memberikan $1 juta kepada Caroline sebagai ganti wanita itu menjauhimu dan menyerahkan hak asuh Conrad. Cerita Diana dengan sendu. Wanita itu benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tega menjual anaknya sendiri. Seharusnya dia datang kepadaku terlebih dahulu. Geram Andrew dengan amarah. Lalu apa? Jika dia datang padamu saat itu, mungkin tidak ada aku di hidupmu saat ini. Apa kau menyesalinya? Diana terisak dengan kesal. Tidak, tidak. Jangan menangis sayang. Jangan salah paham. Kau adalah jodohku. Kau pasti akan datang padaku di saat bagaimanapun.
Ujar Andrew dengan cepat. Ayolah sayang, kau mengerti maksudku. Kau adalah satu-satunya belahan jiwaku. Dia memang cinta pertamaku, tapi perasaan itu sudah menguap. Hanya kau yang mengisi kekosongan hati ini. Hanya kau yang pelabuhan terindah dan terakhir bagiku. Andrew merajuk. Aku mengerti sayang. Diana mengusap layar handphonenya seakan menyentuh wajah Andrew. Jangan membuatku panik. Kau tidak inginkan aku menua tiba-tiba. Andrew menarik nafas lega melihat senyuman di wajah istrinya. Istri yang paling dia cintai. Pilihan terbaik yang pernah dia lakukan. Tenang saja, meskipun kau tua dan jelek, aku masih tetap di sampingmu. Ah, jika saja kau berada di sini sekarang, aku akan menghabisimu. Ujar Andrew dengan gemas. Cepat selesaikan urusanmu. Dan bawa kedua anak itu kembali. Tentu saja sayang. Aku mencintaimu. Episode 176. Beberapa jam sebelumnya di Miami. Diana sebelumnya sudah lupa dengan niatan untuk membaca buku harian Rachel. Tetapi tanpa sengaja, Aaron mengikuti pelayan yang membersihkan kamar Lia. Bocah kecil itu menemukan sebuah kotak dan dengan riangnya dia membawa koyak itu kepada Diana. Lihat Mommy, kotak punya Auntie bagus sekali. Ujarnya dengan memamerkan kotak tersebut pada Diana. Aaron, kau masuk ke kamar Auntie. Aaron mengangguk. Bisa kau berikan pada Mommy. Diana meminta kotak itu pada putranya. Aaron berpikir sejenak. Dia masih ingin bermain dengan kotak cantik itu. Bagaimana jika kita lihat isinya? Jika isinya permen, maka akan Mommy berikan padamu. Jika isinya buku, berarti buat Mommy. Setuju. Aaron mengangguk dengan cepat. Dia sangat menyukai permainan tebak-tebakan seperti ini. Diana membuka kotak itu perlahan. 1, 2, 3. Tara! Kotak terbuka dan isinya adalah sebuah buku. Aaron sangat kecewa, bibirnya langsung melengkung ke bawah. Dia berpikir jika Lia meninggalkan kado untuk dirinya. Eits! Anak Mommy tidak boleh sedih. Bagaimana kalau kita isi kotak ini dengan beberapa biskuits? Boleh. Ayo Mommy, Aaron mau biskuits. Diana menggandeng putranya. Dia membuka lemari makanan dan mengeluarkan berbagai jenis biskuits dengan kemasan kecil dan mengisi penuh kotak tersebut. Hoyeye! Alon mau tunjukkan pada Nani Matilda. Makasih Mommy. Aaron mendaratkan kecupan di pipi Diana dan segera mencari pengasuhnya. Diana tersenyum. Dia kemudian memandang diari itu di tangannya. Diana memutuskan untuk masuk di balkoni kamarnya dan membaca diari itu. Butler John. Aku akan masuk ke kamar, jika saja Aaron mencariku. Diana meninggalkan pesan. Sesampainya di kamar, dia mengusap diari itu dan menarik nafas panjang. Perlahan dia mulai membaca lembar pertama. Di sana dituliskan awal bagaimana Rachel bertemu dengan Andrew dan mulai jatuh cinta. Kegilaan keluarga Rachel, di mana semua wanita di keluarganya adalah milik sang ayah. Diana meneteskan air mata, membaca kisah hidup Rachel yang menyedihkan. Dia membaca bagaimana Rachel sudah muak dengan hidupnya dan berulang kali hendak bunuh diri. Tetapi pertemuan keduanya dengan Andrew membuat semangat hidup Rachel kembali tumbuh. Buku harian Rachel. Demi dekat dengan Andrew, kekasih hati dan cinta pertamaku. Aku merelakan ayah semakin sering menikmati tobohku. Dia berjanji akan memberikan jalan agar Andrew menikahiku. Setiap ayah menyulurkan N4 fusunya di atas tobohku, aku selalu memejamkan mata dan membayangkan jika Andrew yangku. Aku menikmati semua-semuanya, hanya untukmu Andrew. Kaulah cinta dalam hidupku. Kaulah satu-satunya kekuatan yang membuatku bertahan hidup. Kau tidak akan pernah tahu, bagaimana dirimu menyelamatkanku dari keterpurukan. Andrew. Aku menghampiri Caroline dan memintanya meninggalkanmu.
Aku katakan jika kau adalah lentera hidupku. Tapi, wanita licik itu menertawakanku. Dan dia bertanya, berapa banyak aku bisa membayar dirinya untuk meninggalkan Andrew. Aku menawarkan $200.000 dan dia hanya mencibir padaku. Hanya dengan $200.000, kau memintaku meninggalkan Andrew. Jangan harap. Aku bisa mendapatkan lebih banyak dengan menikahi Andrew, ucapnya dengan angkuh. Wanita itu ternyata materialistis. Tapi, saat kemenanganku tiba, bisnis keluarga Andrew diambang kehancuran. Ayah datang padaku dengan tersenyum dan mengatakan, impianmu akan segera terkabul sayangku. Jangan lupa seorang anak laki-laki dari-dariku harus kau lahirkan. Berita itu adalah momen yang indah sekaligus buruk bagiku. Aku harus menjual buku untuk mendapatkan Andrew. Entah apa yang telah ayah lakukan, aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah bagaimana Andrew akan jatuh dalam pelukanku. Dan wanita materialistis itu datang mencariku. Tidak tahu malu. Dia meminta $200.000 tersebut sebagai ganti dirinya meninggalkan Andrew. Dasar wanita materialistis. Kau datang padaku karena keluarga Andrew bangkrut. Tidak tahu malu. Akhirnya Andrew menjadi milikku. Meskipun aku menikahi dirinya dengan sangat sederhana, bahkan tanpa diumumkan ke khalayak ramai. Aku bahagia. Aku akan mendampingi Andrew dan tak akan melepaskannya hingga mati. Tapi, semua itu tak seindah harapanku. Tak seindah dan semudah anganku. Hati Andrew sudah membeku. Dia terpukul dengan kepergian Caroline, wanita matre yang mencampakannya. Dia tidak menghiraukanku. Dia terbenam dengan segala usaha untuk membangkitkan usahanya. Aku berusaha bersabar. Mungkin dengan kesabaran dan ketulusanku, dia akan menoleh kepadaku. Dia akan mengetahui kehadiranku, kesetiaanku. Oke, aku tidak sepenuhnya setia. Karena Daddy selalu datang dan menyetuksku. Dia menagih janji anak laki-laki dariku. Dan saat aku hamil pun kau tidak menyadarinya. Aku hamil anak pria tua itu. Bahkan saat itu perutku belum membuncit. Aku masih segar, cantik dan S3C. Aku baru berumur 19 tahun, sementara Andrew berumur 26 tahun. Masa-masa yang masih segar bukan? Tetapi bahkan lingeriku tidak mampu menembus pertahanannya. Hatiku marah. Semua pasti karena bayi sialan ini. Bonnie yang ditanam oleh pria tua itu. Aku harus melenyapkannya jauh-jauh dan memulai hidup baru dengan Andrew. Aku ingin dia mencintai dan memeluk diriku seperti perlakuannya ke Caroline, cinta pertama Andrew. Aku selalu mendampinginya setiap saat. Dikala dia membenamkan diri dengan segala pekerjaannya, aku selalu memperhatikan dan mengantarkan minuman untuknya. Aku memasak untuknya. Aku berdandan untuknya. Tapi semuanya sia-sia. Dia tidak pernah menyentuh apalagi memandangku. Aku hancur dan aku menginginkan dirinya. Berkat obat yang ayah berikan, aku memperoleh Andrew. Aku bisa merasakan kehangatan buhnya di atasku. Dan itu membuatku ketagihan. Tapi, dia semakin membenciku. Dia tidak menghiraukanku. Dia semakin menjauhiku menyadari perbuatanku. Aku bisa gila jika dia meninggalkanku. Dan wanita materialistis itu kembali lagi. 2 tahun setelah pernikahanku dengan Andrew, bisnisnya mulai membaik. Dia bisa mengatasi semua berkat otaknya yang encer. Caroline kembali dari perceraian pertamanya. Air mata buaya, air mata palsu dia tumpahkan untuk memikat Andrew. Aku marah pada Andrew karena dia sudah selingkuh dariku dan kembali kepada wanita bejat itu. Aku mendatangi wanita tidak tahu malu. Dia kembali mencemooh diriku. Aku mengutuk dirinya. Ingin sekali aku campurkan racun dalam minumannya. Tapi itu terlalu mudah. Aku tidak ingin dia mati begitu saja.
Aku ingin dia merasakan kehilangan dan sakit. Dan tentu saja wanita itu kembali meninggalkan Andrew, ketika aku katakan jika semua kekayaan yang Andrew miliki adalah atas namaku. Tentu saja wanita itu lari mencari mangsa yang baru. Lihat, cintaku pada Andrew lebih besar daripada wanita itu. Andrew bodoh. Tidakkah kau lihat aku lebih pantas untukmu? Kesetiaanku kau balas dengan perselingkuhan. Aku Rahel akan menuntut balas padamu. Diana menutup buku harian itu. Dia menangis terseduh membayangkan betapa malangnya masa lalu Andrew, harus dihadapkan dengan dua wanita yang tidak pernah mencintainya dengan tulus. Wanita-wanita itu menginginkan Andrew dengan maksud dan tujuan tertentu. Tidak ada satupun di antara mereka yang tulus. Diana kembali membuka diari itu setelah dapat menenangkan dirinya. Dia membaca kembali bagian lain yang tak kalah pilunya.